Masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan secara spesifik membahas registernya doang. Yang di sini doang. Ya, kalau ini kan arsitektur secara umum. Ya, jadi jumlah register yang digambarkan dengan garis-garis ini ya. Jadi jumlah register itu tergantung dari mikroprosesornya. Jadi bisa berapa aja. Gitu ya. Nanti tujuan mikroprosesornya adalah nyimpan data gitu ya, melakukan perhitungan aritmatik ya, tambah kurang kali bagi, AND OR XOR yang kayak gitu-gitu. Ya, lagi satu adalah melewatkan beberapa parameter data-data yang diperlukan untuk pemrosesan. Nah, ini. Jadi yang seperti sering saya analogikan ini adalah kantongnya si mikroprosesor. Dia ngerjain apa? Naruh pisau di situ gitu ya. Ntar diambil lagi pisaunya. Ya, ntar dia taruh lagi, ntar dia ngambil data lagi, dimasukin lagi gitu ya. Jadi selain memori yang kamu kenal dengan hard disk dan RAM, ya yang ada di luar dari mikroprosesor, di dalam prosesor itu sendiri juga ada memori yang disebut dengan register. Nah, ini contohnya. Ya, jadi si Intel Core i9 punya sekian register. Ya, yang fungsinya beda-beda, tapi jumlahnya segini. Nah, dan yang ternyata Ryzen 9 registernya juga sama. Ya, yang mengejutkan. Ya, orang-orang sibuk berdebat pilih Intel apa AMD gitu, boy. Ya, beli kucing dalam karung, kucingnya sama. Ya, sibuk berdebat Intel apa Ryzen gitu, boy. Itu didebatkan. Padahal secara arsitektur dia bentuknya begini. Ya, kita juga sudah bedah kemarin, isinya juga nggak beda jauh ya. Sekarang nama registernya juga sama. Ya, kalau di Arduino nanti kamu ketemu ini lebih banyak di microcontroller. Dia punya 31 sampai 0, kira-kira 32 register. Kalau ini juga ESP32 ini microcontroller, dia juga punya 32 register. Arduino itu yang ini, mungkin beberapa udah pernah lihat. Yang ini, ada yang udah pernah lihat dan pakai mungkin? Sudah. Nah. Ya, kamu harus bersahabat dengan itu, nanti itu bekalin sampai TA gitu ya. Ada juga yang ini. Ya, ini ada wifi-nya. Yang ini apa yang 8266 ya? 32 ada wifi-nya. Nah, mirip ya. Jadi ini dengan yang ini. Ya, yang ini nggak ada wifi-nya. Nah, ya, zaman saya ngoprek sampai sini doang. Ya, zaman saya ngoprek sampai sini doang. Yang sekarang ngetren kan yang ini, punyanya ESP nih. Ya, tapi secara software dia sama. Itu ya. Belum lagi ada WMOS, menggenapan ada Jania. Banyak. Ya. Ya. Semua ada plus minusnya. Oke. Itu kira-kira. Ya, jadi semua makhluk yang tadi itu dia punya register memori kecil gitu ya di prosesornya sendiri untuk membantu mereka memproses, nyimpan data sebentar gitu ya. Lalu ada perhitungan tambah kurang kali bagi dan juga AND OR XOR seperti itu. Lalu ada juga passing parameter, ini dia menyimpan data-data sementara yang nanti digunakan untuk membantu kerjaannya. Ya. Jadi register itu ngapain? Register itu biasanya akan mengolah yang namanya operan. Ya, dia akan mengolah namanya operan. Operan itu kayak variabel, ya, isinya data berupa angka nanti. Ya, saya langsung aja ke contohnya. Nah, ini, bentar. Ini penjelasan berikutnya dari sini. Ya, ada beberapa contoh ya, Yang pertama, operan itu apa? Operan itu adalah nilai, ya, nilai yang dioperasikan dengan instruksi. Ya, jadi instruksi di prosesor datanya namanya operan. Ya, jadi operan itu data yang diolah si mikroprosesor dan ditaruh di dalam register. Ya. Nah, nanti instruksinya itu ada macam-macam, ada aritmatik. Ya, tambah kurang kali bagi, itu bahasa Inggrisnya addition, subtraction, multiplication, dan division.
Ya, jangan sampai yang begini-gini nggak tahu. Padahal ini adalah tambah kurang kali bagi. Ya, saking takutnya sama bahasa Inggris, ya baca kata addition, subtraction, multiply, apa tuh Pak itu? Tambah kurang kali bagi. Ya, addition. Tambah. Ya, addition tambah. Terus tadi ada apa lagi? Subtraction. Subtraction pengurangan. Multiplication. Multiplication. Perkalian. Division lagi satu. Nah, pembagian ya, pembagian. Ya, divisi kan pembagian. Divisi apa kamu? Oh, kan dibagi-bagi kan. Nah, itu. Ya, saking takutnya sama bahasa Inggris, tambah kurang kali bagi sih, teman. Ya, padahal pelajaran SD. Ya, itu namanya aritmatik. Ya, matematika yang khusus tambah kurang kali bagi, spesifiknya namanya aritmatik. Aritmatika. Nah, ini ya, nanti tambah kurang kali bagi itu kan bisa dikembangkan jadi deret. Ya, ilmu hitung cabang matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan. Ya, ini operasi dasar bilangan. Sebenarnya kamu SD sudah belajar aritmatika. Ya, di kuliah ketemu namanya serem. Dikira apa gitu ya. Padahal tambah kurang kali bagi. Ya, bahasa Inggris arithmetic. Aritmetik. Ya, aritmetik. Siapa tahu nanti punya anak sekolah di luar negeri. Ya, nanti anakmu akan memperlihatkan ke kamu waktu dia SD. Ya, Bapak, aku belajar aritmetik. Ya, terus menurutmu canggih gitu ya. Wah. Ya, luar biasa deh. Sudah bang, tambah kurang kali bagi. Ya, namanya yang ini khusus tambah kurang kali bagi, dipersempit aritmatika. Nah, lalu si mikroprosesor juga ngerjain instruksi logika AND OR XOR. Semoga masih ingat. Ya, yang tabel kebenaran itu. Ya, shift and rotate, geser-geser. Bit manipulasi, dikosongkan gitu ya. Yang 0 dijadikan 1, 1 dijadikan 0 gitu ya. Control flow, ada percabangan, ya perulangan, itu masuk di sini control flow. Dan satu lagi adalah IO instruction, ya ngontrol input dan output. Jadi prosesor kerjaannya kayak begini, ya datanya disebut operan, nilai-nilainya disebut operan dan diolah di register. Ya, jadi mikroprosesor yang kecil-kecil itu, ya yang ada di Intel, ada di Ryzen, ada di Arduino, ada di ASP, itu kerjanya begini doang. Ya, dia punya tempat space kecil yang namanya register. Ya, isinya gitu aja. Dengan kecepatan-kecepatan yang luar biasa. Kalau kemarin kita udah lihat DDR5 bisa 5 juta instruksi per detik. Ya, gila. Ya, itu nggak kelihatan mata udah itu kayak gimana ngitungnya. Nah, lebih detail ada yang kayak gini, ada disebut nanti disingkat add. Ya, kalau add penjumlahan ditulisnya gini doang ya. Ada sub berarti subtract, multiply, ya tambah kurang kali bagi, AND OR XOR, membandingkan ya, membandingkan CMP, compare, ya melompati instruksi JMP dan segala macam. Ya. Ngapain pagi-pagi deh. Ya, curiga gini ya, generang kiamat deh. Curiga pagi-pagi lah kayak gitu, generang kiamat. Kayak tukang aja kerjanya jam 9. Ini kok jam segini. Generang kiamat. Atau ada Titan jalan dari Sanur deh. Ya, ada Titan jalan. Ya. Perasaan Pak Muku lagi nggak mau bangun.
Oke. Nah, berikutnya saya akan kenalkan ke kamu soal kira-kira cara kerjanya. Karena kita bahas register. Ya, register itu yang ini, terus dia ngapain, terus contohnya di yang nyata, makhluk nyata ya seperti ini. Terus apa yang dilakukan itu ngolah operan, ya, operan itu yang ini, dan instruksinya yang ini. Nah, berikutnya kerjanya kayak gimana? Contoh, ya, ada yang namanya immediate addressing mode. Immediate addressing mode, ya, memberikan nilai 10 ke register A. Register A ini kan tumpuan. Ya, analoginya yang ini. Kok bisa konsisten gitu loh? Ya, pakai interval ya. Bapak ngeduknya berapa hertz, Pak? Pakai interval. Ya. Curiga jam 9 tembok ini yang roboh ya. Kamu yang duduk sebelah sini ini coba pindah sini. Atau pegang-pegang lalu ya. Ya, contoh. Yang pertama ada yang namanya immediate addressing mode. Ini misalnya memasukkan angka 10 ke register A. Nah, nanti dia dikenal juga dengan simbol atau tanda seperti ini, LDA crash 10. Ya, LDA load akumulator. Ya, jadi kalau orang ngomongin mikroprosesor di luar sana, di internet segala macam, kalau ada tulisan kayak gini, itu artinya load akumulator. Ya, nilai 10 dimasukkan ke register yang paling atas. Ya, ini ibarat antrian. Ini ibarat antrian. Ya, jadi yang ditaruh di atas itu yang akan dikerjakan. Ya, nanti orang-orang di luar sana di internet nulisnya kayak gini aja. Ya, disimbolkan seperti ini. Ini artinya load akumulator nilai 10 dimasukkan ke register A. Ya, disederhanakan seperti itu. Ya, yang begini-begini, teknik yang begini-begini namanya addressing mode atau teknik atau metode pengalamatan. Ya, metode pengalamatan, teknik pengalamatan. Nah, itu LDA pagar 10, artinya nilai 10 dimasukkan ke register A. Ya. Ada juga LDA spasi B. Ya, nilai yang awalnya ada di B dipindahkan ke A. Entah berapa nilainya. Ya. LDA pagar 10 artinya nilai 10 diinputkan ke A. Kalau LDA spasi B, nilai B-nya dipindahin ke A. Ya. Nanti orang-orang di internet akan ngomonginnya begini aja ketika membahas mikroprosesor. Nah, teknik yang seperti ini, kalau teknik yang inputin namanya immediate addressing mode. Kalau teknik yang memindahkan suatu operan dari satu register ke register di atasnya, itu namanya register addressing mode. Ya. Ada juga direct addressing mode. Ya, disimpan di mana saja. Ya, disimpan di mana saja, tapi diprioritaskan ke A dulu. Ya, bedanya ini ada pagarnya. Ketika nggak ada pagarnya, berarti bebas kemana aja. Ya, ketika nggak ada pagarnya, bebas kemana aja, tapi diprioritaskan ke A. Ya, ini namanya direct addressing mode. Ya, direct addressing mode. Sorry, kemana kelewatan? Oke, direct addressing mode. Berikutnya ada yang namanya indirect addressing mode. Ya, dari B, ya, dari B bisa dipindahkan kemana aja. To be stored anywhere in memory and the memory address can change. Ya, bisa dipindahkan kemana aja. Perbandingannya sama yang ini. Kalau tanpa kurung, dipindahkan ke atasnya. Kalau pakai kurung, bisa kemana aja. Ya, jadi si mikroprosesor lah yang mengatur ini, ngomong sama register. Register, ada kerjaan apa aja? Ya, dia akan ngerjain berurutan dari A. A-nya kosong, dia narik dari B.
Ya, masuk lagi kerjaan ditaruh dulu di mana aja. Terus kayak gitu. Nah, berikutnya ada angka lalu dengan kurung. Ya. Jadi dia akan taruh baca dulu. Ya, jadi dia akan menaruh apa ini? Dia akan menaruh operandi B sekaligus dengan parameter, ada parameternya. Ya, plus an offset value. Ya. Jadi semisalnya operan itu punya nilai lain atau ada nilai lain yang harus ditambahkan juga, dia minjem di A. Ya, jadi nginput 2 barengan. Ya, ketika nginput 2 barengan instruksinya seperti ini. Ya, yang gini-gini jangan dihafal. Ya, yang penting tahu aja. Ya, yang penting tahu aja. Oh, ada begini toh. Nah, yang penting gitu. Ya, kalau yang dihafal tuh cukup sintaks mikrotik aja itu yang dihafal. Kalau itu baru dihafal. jangan ada gini toh, jangan, cukup salah. Ya, kalau yang itu dihafal. Kalau yang ini biar tahu aja. Karena saya juga nggak hafal. Ya, jadi kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya, ada 5 metode pengalamatan di mikroprosesor. Yang disingkat dengan addressing mode. Ya, nanti teman-teman kalau googling keywordnya kayak gini. Nah, ini metode pengalamatan, gambarnya muncul yang gini-gini. Nah, inilah yang kita bahas sebenarnya hari ini. Ya, versi super sederhana. Ya, atau yang ini. Nah, ini. Ya. Teknik pengalamatan, addressing mode. Nah, itu yang ini. Ya. Kalau di internet ada detail sampai ini contoh operan, ya, contoh operan, ini contoh registernya diapakan. Ya. Kita enggak sampai segini. Ya. Jadi contoh operan dimasukkan ke sini, contoh gitu. Berpikir ala prosesor. Ya, disuruh mikir kayak prosesor. Nah, ini ya. Jadi nama materinya yang ini. Ada addressing mode, satu lagi tadi ada teknik pengalamatan.